Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatihatul Inayah, NIM 18172010059. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kondisi dasar perusahaan. Sub-sub materi dalam kondisi dasar perusahaan akan saya kaitkan dengan kunjungan industri yang saya lakukan, yaitu di Ripto Angklung, Desa Pasir, Kecamatan Karangtuas. Materi yang pertama yaitu tentang fungsi produksi. Secara teori, perusahaan menggunakan fungsi produksi untuk menghasilkan komoditas. Dengan mengkombinasikan dengan faktor produksi, maka sebuah perusahaan dapat menghasilkan komoditas yang telah direncanakan. Rumusnya yaitu Q sama dengan D, K, L, N, di mana Q itu output, G adalah fungsi, K modal, L tenaga kerja, dan N sumber daya alam. Jika dikaitkan dengan kunjungan industri yang telah saya lakukan, di mana K itu kapital dalam industri angklung yang telah saya kunjungi, modal dalam home industri tersebut yaitu 500.000, sedangkan L tenaga kerja, jumlah karyawan dalam industri tersebut yaitu 2 karyawan, ditambah yang pemiliknya menjadi 3. Kemudian sumber daya alam. Sumber daya alam yang dibutuhkan dalam sebuah industri angklung yaitu bambu. Nah, dari modal, tenaga kerja, dan sumber daya alam yang dimiliki perusahaan tersebut mampu menghasilkan sebuah rangkaian angklung yang terdiri dari 18 nada hanya dalam 4 hari. Jadi, semakin tingginya nilai K, L, dan N yaitu modal, tenaga kerja, dan sumber daya alam, maka akan menghasilkan output yang lebih besar. Kemudian yang kedua berkaitan dengan periode waktu produksi. Periode waktu produksi berkaitan dengan jangka panjang dan jangka pendek. Tidak berkaitan dengan kronologi waktu, namun berkaitan dengan fungsional waktu. Sebagai contoh, ketika terdapat 2 karyawan ditambah pemiliknya yaitu 3, maka home industry tersebut mampu menghasilkan sekitar 13 angklung dalam waktu 1 bulan. Namun ketika bapak itu sendirian tidak ada karyawan, maka dalam 1 bulan hanya menghasilkan sekitar 7 angklung. Kurva produksi hanya digambarkan dalam 2 dimensi, jadi hanya modal dan tenaga kerja saja yang dipertimbangkan. Dalam jangka pendek, faktor produksi itu dianggap tetap, hanya harga yang berubah. Kemudian dalam jangka panjang, salah satu faktor produksi dianggap tetap. Contohnya yaitu peralatan dianggap sebagai faktor produksi yang tetap. Ketika modal bertambah, peralatan tetap, maka mampu menghasilkan output yang lebih besar, sehingga jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak dan tentu harganya akan semakin murah. Contohnya, ketika Bapak Ripto menambah modal menjadi 700.000, ia akan memperoleh bahan baku yang lebih banyak. Selain itu, karyawan yang ditambah misalkan dari 2 menjadi 3, maka akan mempercepat hasil pekerjaan dan tentu output yang dihasilkan akan semakin besar. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan kondisi dasar penawaran. Penawaran berhubungan dengan kesediaan produsen dalam menawarkan jumlah, menawarkan output dengan harga tertentu kepada konsumen. Sebagai contoh, Bapak Ripto memproduksi angklung, kemudian ditawarkan kepada konsumen berapa jumlah output yang ditawarkan dan berapa harga dari setiap output tersebut. Hal-hal yang berkaitan dengan kondisi dasar penawaran antara lain yaitu bahan baku. Bahan baku merupakan input utama untuk menghasilkan sebuah barang. Bahan baku dari angklung itu sendiri tentunya adalah bambu. Kemudian yang kedua ada teknologi. Teknologi merupakan alat untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Dalam industri angklung ini, teknologi yang digunakan masih sederhana, belum bagus, dan hanya alat warisan dari keluarga. Kemudian ada elastisitas harga. Elastisitas harga merupakan presentasi jumlah barang yang dipasok dari perubahan jumlah harga barang tersebut.
Sebagai contoh, ketika Bapak Ripto meningkatkan harga, maka tentu barang yang diminta akan semakin sedikit. Ketika pendapatan semakin sedikit, maka jumlah yang dipasok pun akan semakin sedikit. Selanjutnya yaitu ada daya tahan produk, yaitu mengenai seberapa lama produk tersebut dapat bertahan, tidak rusak, dan masih dalam kualitas yang baik. Kemudian ada perilaku bisnis. Perilaku bisnis yaitu berkaitan dengan pesaing. Nah, home industri Ripto Angklung mungkin memiliki banyak pesaing di Kabupaten Banyumas. Namun untuk di Desa Pasir itu sendiri hanya terdapat satu industri angklung, yaitu Ripto Angklung. Yang selanjutnya yaitu kerjasama dengan pesaing. Bapak Ripto tidak menjalin kerjasama dengan pesaing. Dia hanya menjual sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan modalnya, dan sesuai dengan HPP yang telah dihitung, dengan tidak mempertimbangkan untung dari pesaingnya. Materi terakhir yaitu tentang kondisi dasar sisi permintaan. Permintaan berkaitan dengan kesediaan konsumen untuk membayar beberapa produk yang dibelinya dengan harga dan jumlah output yang dimintanya. Ketika permintaan naik, maka harga akan semakin turun dan keuntungan akan semakin besar. Contohnya yaitu ketika sebelum pandemi, home industri angklung Bapak Ripto mengalami peningkatan permintaan dan tentunya profitnya semakin tinggi. Jika dibandingkan dengan kondisi setelah pandemi, jumlah angklung yang diminta oleh konsumen hanya sedikit dan keuntungan yang dihasilkannya pun lebih sedikit. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.